Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Kakak Soleh dalam pelajaran tematik jilid 4G. Kali ini kita akan belajar dalam muatan IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba hanya di dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya listrik. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti kakak Soleh semuanya bisa mengetahui apa itu arti gaya, apa dan macam-macam gaya, serta apa yang dimaksud dengan gaya otot dan gaya listrik, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kakak Soleh semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari gaya. Ketika kita membuka buku, membuka pintu, kita sedang memberikan gaya berupa gaya tarikan, atau ketika kita sedang menutup buku atau menutup pintu atau mendorong mainan kita, maka saat itu kita sedang memberikan gaya, yaitu berupa dorongan. Gaya bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Gaya yang diberikan pada benda dapat menyebabkan benda tersebut berubah bentuk, berubah kecepatan, atau berubah posisi. Dan pembelajaran pengaruh gaya terhadap benda nanti akan kita pelajari ya pada tema ke-8. Insya Allah. Kakak-kakak Soleh semuanya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja atau dikenakan pada suatu benda. Macam-macam gaya. 1. Gaya otot. 2. Gaya listrik. 3. Gaya gravitasi. 4. Gaya pegas. 5. Gaya magnet. 6. Gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan adanya pergerakan otot manusia ataupun hewan. Gaya otot ini, kakak-kakak Soleh semuanya, banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua kegiatan kita menghasilkan dorongan atau tarikan pada benda. Contoh, mendorong meja, membuka pintu, membuka buku, membaca, menulis, menutup buku, menendang bola. Dan semua dorongan dan tarikan pada kegiatan-kegiatan tadi itu semua disebabkan adanya gerakan dari otot. Dan supaya kita mampu menghasilkan gaya otot, maka kita harus mempunyai tenaga yang didapatkan dari makanan dan minuman. Jangan berhenti di situ. Makanan dan minuman yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Kakak Soleh semuanya, ternyata dalam diri manusia juga terdapat dorongan dan tarikan, yaitu dorongan untuk berbuat kebaikan atau tarikan melakukan keburukan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kakak Soleh semuanya, gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Hampir di semua kegiatan kita selalu menggunakan listrik. Kita tidak pernah
betul-betul bisa lepas dari penggunaan listrik. Ibu memasak nasi, ibu menyetrika baju, kakak soleh semuanya ngecas HP-nya, ya. Atau ayah yang menonton televisi. Ketika kita menghubungkan peralatan elektronik kita dengan sumber listrik, maka peralatan tersebut baru bisa berfungsi. Aliran listrik pada peralatan elektronik menimbulkan gaya listrik. Gaya listrik disebabkan adanya aliran elektron pada suatu benda. Kakak soleh semuanya, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh aliran muatan negatif atau yang disebut elektron suatu benda. Kakak soleh, jika aliran elektron listrik ini hanya bersifat sekejap atau sesaat, maka ini dinamakan listrik statis. Tapi jika aliran elektron atau listriknya dia bersifat tetap atau terus mengalir, maka ini dinamakan dengan listrik dinamis. Pada listrik dinamis, aliran elektron terjadi melalui rangkaian listrik. Sekarang mari coba kita lihat gambar 1, 2, dan 3. Itu menunjukkan contoh-contoh dari penggunaan listrik dinamis. Sedangkan untuk gambar 4 dan 5 adalah contoh dari listrik statis. Kakak soleh semuanya, baik itu listrik statis ataupun listrik dinamis, keduanya menghasilkan gaya listrik yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh pemanfaatan listrik dinamis bisa dilihat di gambar. Dan untuk contoh pemanfaatan listrik statis adalah seperti pada mesin fotokopi, cat semprot, penangkal petir, alat penggumpal asap untuk mengurangi polusi, atau pada mesin printer laser. Nah, itu kakak soleh semuanya tentang listrik statis dan listrik dinamis. Dan kakak soleh semuanya, ibarat listrik statis dan listrik dinamis, maka pahala dalam beramal juga terbagi menjadi dua. Ada yang pahala yang diterima saat melakukan amal saja, tapi ada juga pahala yang mengalir terus walaupun amal tersebut sudah selesai kita kerjakan. Mau tahu apa amalan itu? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.